beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soalnya. Wah, kakaknya kesal banget, terutama hal yang paling kesal. Perjuangan Ahmad Dhani mencari keadilan untuk kedua buah hati kini resmi memasuki babak yang baru. Ya, pada tanggal 9 Juli 2025 kemarin, Ahmad Dhani telah menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna membuat laporan terhadap psikolog sekaligus konten kreator, Dr. Lita Gading. Hal itu dilakukan oleh Ahmad Dhani lantaran Dr. Lita Gading diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dalam salah satu video unggahannya. Setelah dikonfirmasi lewat pesan singkat oleh tim Cumi Cumi, Dr. Lita Gading pun memberikan tanggapannya soal kedatangan Dhani, di mana wanita yang dikenal pula sebagai pengamat sosial itu memberikan tanggapan yang menohok. Tolong pahami ini ya. Sebaiknya introspeksi diri, jangan mencari kesalahan orang, apalagi yang dia laporkan adalah orang yang ahli dalam bidangnya sebagai pengamat sosial dan psikologi. Kalau mau, silahkan dia melaporkan seluruh netizen. Harusnya terima kasih, saya mengkondisikan anaknya dari bulian netizen. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading, ya. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang besar. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Lebih lanjut, Lita Gading pun membantah pernyataan pihak Dhani yang menudingnya menyebarkan foto SA dalam konten tersebut. Karena menurut Lita Gading, foto yang ia gunakan sudah terlebih dahulu tersebar di jagat maya. Justru kalau mau mengedukasi masyarakat harus terang benderang foto atau bagian mana yang dibully, kecuali tabrakan, keketan yang ada luka, dan perlu diblur. Kalau ini kan foto cantik yang beredar di semua platform, bukan rahasia lagi, ranah publik, kecuali saya yang buat foto tersebut. Ini kan foto yang dikirim netizen melalui DM yang beredar luas. Dan ini laporannya sudah kita lihat bersama, ya, dari KPAI. Kita akan meminta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. Ya. Ya. Ini laporan KPAI, dan nanti pun biasanya ketika laporan itu kepolisian akan dimintai juga rekomendasi dari KPAI. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh menstigmatisasi menstigmakan, ya, perilaku orang tua terhadap anak. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lita Gading pun memberikan tantangan kepada pihak KPAI. Ya, Lita meminta lembaga KPAI
untuk lebih proaktif dalam menghadapi polemik yang menimpa anak Indonesia. Tidak melulu soal perkara yang viral di dunia maya. Dan tolong kasih tahu KPAI, urus anak gelandangan yang dapat pelecehan seksual. Banyak kasus yang saya tangani. Kemana saja kalian? Jangan kasus seperti ini kalian baru muncul. Kasus artis dan pejabat KDM. Loh. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya. Selain itu, Lita Dading pun memberikan masukan yang tak kalah pedas untuk Ahmad Dhani. Yang mana, ia meminta Ahmad Dhani untuk lebih fokus menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Jangan cari masalah lah. Mending fokus jadi anggota DPR yang bayar gaji dia kita-kita rakyat yang bayar pajak. Please kerja nyata, jangan cari sensasi mulu. Dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif. Terlepas dari tanggapan Dr. Lita Dading, kobaran api amarah ternyata sudah menyala cukup lama di hati kecil Ahmad Dhani. Ya, jauh sebelum acara pernikahan Al-Ghazali pun, amarah itu sudah terlebih dahulu terpercik. Namun, percikan kecil itu akhirnya berkobar dengan terang pasca Dr. Lita Dading mengunggah kontennya. Lantas, sebesar apakah dampak negatif yang dihadirkan perkara ini kepada kondisi mental SA? Bagaimanakah penjelasan Ahmad Dhani terkait hal tersebut? Ya reaksi ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah bagaimana. Lebih kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya. Teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Itu pasti akan berdampak secara psikis kepada setiap individu. Baik itu individu anak-anak, remaja atau siapapun. Khususnya kepada anak-anak pasti akan sangat memiliki dampak, gitu ya. Khususnya dampak-dampak negatif. Dan itu pasti akan memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan untuk seorang anak. Jadi kalau ditanya gangguan mentalnya seperti apa, yang pasti yang secara umum itu dia pasti akan merasakan yang namanya cemas. Ya, semua individu punya tingkat cemas, cuma masing-masing orang akan berbeda tingkatannya. Ada yang tingkatannya sedang, kecil atau bahkan tinggi gitu ya. Nah, jadi seorang anak ketika dia mengalami kecemasan dan itu makin bertingkat gitu ya, makin lama makin naik, itu akan membuat secara psikis kejiwaannya juga akan terganggu. Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Saya rasa ya sudahlah, kan banyak juga komentar yang bijak lah ya, bahwa udah punya kehidupan masing-masing, katanya udah pas sama bahagia, ya udahlah,
legowo aja. Habis benar nampaknya, kesabaran Ahmad Dhani menyaksikan nama sang buah hati kini harus menjadi sasaran cibiran masyarakat. Tata damai pun sepertinya sudah tidak ada lagi di benaknya. Yang ia inginkan hanyalah satu, memberikan ganjaran setimpal kepada para pihak yang ia duga sudah menghadirkan luka di benak kedua buah hati. Sampai-sampai Dhani memberikan sinyal bahwa perkara ini akan ia bawa ke jalur hukum dengan melayangkan laporan polisi. Lantas benarkah Dhani sudah benar-benar menutup pintu maaf dan peluang komunikasi? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, yang kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf nggak dan ada. komunikasi ya, Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Ya. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Nah, dia itu Safea, anaknya Wulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong, karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tua. Ini memprihatinkan, apalagi yang menyampaikan adalah bukan orang, artinya dia punya pendidikan yang memadai ya, sudah memadai, bukan masyarakat awam ya. Dengan konteks seperti ini, anak itu harusnya mempunyai hak privasi. Makanya ketika ada persoalan case dan sebagainya, ada namanya pengadilan anak, di mana dia itu sendiri pengadilannya sifatnya tertutup, identitasnya tidak bisa dibuka ya. Kenapa? Karena negara hadir untuk melindungi privasi anak. Lah ini kok kemudian dikontenin. Saya sepakat dan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan kuasanya ya. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A. Ya, ancamannya nggak main-main 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu, ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Dalam kunjungan Ahmad Dhani ke KPAI kemarin, terungkap pula bahwa sejatinya sang putra sulung sudah terlebih dahulu tersulut emosi. Berdasarkan pengakuan Dhani, Al-Ghazali sebenarnya sudah mencoba melaporkan perkara ini ke pihak berwajib. Sayangnya, niat itu terpaksa diurungkan Al-Ghazali, lantaran hanya orang tua korbanlah yang mampu membuat laporan polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Lantas seperti apakah penjelasan Ahmad Dhani soal amarah Al-Ghazali? Wah, kakaknya kesal banget, terutama hal yang paling kesal. Sebenarnya yang pertama kali melaporkan tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu dilaporkan sama Al, tapi pengampunya orang tua. Ya, ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja
Ya, tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya, melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Pasal hukumannya ya pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 26 terus 76C dan junto pasal 80. Ancaman hukumannya sekitar 3 tahun ya, 3 tahun ya. Sekitar 3 tahunan lah itu. Jadi nggak main-main. Belum lagi nanti misalnya orang tuanya Ahmad Dhani atau istrinya merasa dengan konten itu kemudian ada pencemaran nama baik. Dari sisi itu bisa saja kemudian dilaporkan Undang-Undang ITE gitu ya. Jadi bisa saja nanti merembet kemana-mana ini laporan pidananya. Tapi dalam konteks anaknya ini bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak di mana ancaman hukumannya bisa sampai 3 tahun. Perlu ditegaskan lagi, saya sama tim kuasa hukum saya kesini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil, anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Sementara itu, nama Lita Gading sendiri sebenarnya bukanlah sosok baru di kalangan masyarakat. Ia dikenal sebagai psikolog senior, ia pun terbilang sering memberikan edukasi di sosial media. Bahkan, keahliannya sempat beberapa kali membuat aparat berwajib menggunakan jasanya dalam sebuah penyelesaian perkara. Menariknya, jauh sebelum perkara ini pecah, Dr. Lita Gading sempat membuat konten bersama Dul Jailani dan El Rumi, 2 putra Ahmad Dhani. Sontak saja, konten itu diunggah ulang oleh Lita dan dilengkapi bumbu caption yang mencuri perhatian. Apa pendapat kalian tentang kesehatan mental? Pentingnya kesehatan mental untuk seorang Dul. Bagi aku mungkin di Indonesia ini mungkin agak sedikit tabu ya. Mungkin orang ke psikolog, ke psikiater dibilang orang gila, padahal nggak juga gitu. Bener. Bagi saya kadang kita memang memerlukan ahli dalam ahlinya ya, ahli jiwa ya. Ya itu sama aja kayak ini sih, perawatan wajah, perawatan rambut. Nah kadang kita juga kadang-kadang kan jiwa ini kan kadang juga jerawatan, dikasih skincare ya. Iya bener banget, betul banget, keren. Berarti dia orang yang sering main ke luar negeri. Enggak lah. Jadi memang betul bagus banget, itu punya mindsetnya udah bagus banget ya. Hai, ini ketemu lagi nih dengan cowok ganteng yang keren, milenial. Kesehatan mental itu penting ya. Menurut kamu Pak, bagaimana kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu sangat penting karena itu nanti mempengaruhi decision making seseorang juga. Dan dari decision making itu nanti mempengaruhi ke semuanya. Kedewasaan dan cara berpikir ya, luar biasa tuh kan. Jadi memang tidak semuanya anak muda itu punya pikiran. Kita maju loh. Keren, makasih banyak ya. Oke, ya. Jadi memang kadang-kadang ya yang kita harus ketahui juga, masyarakat harus ketahui bahwa apa yang terlihat di publik ya, citra yang terlihat di publik itu belum tentu yang sebenarnya, ya kan? Orang yang terlihat buruk di publik ternyata bisa jadi orangnya tidak seperti itu. Begitu juga sebaliknya, orang mencitrakan dirinya sebagai seorang yang baik, keluarganya baik-baik saja, ya kan? Bisa juga sebaliknya, kan banyak kejadian gitu kan? Banyak mencitrakan dirinya, keluarganya baik-baik saja, ini segala macam, ternyata wah dalamnya itu cuma pencitraan saja, ya apalagi artis lah kan. Dan banyak sekali kejadian kayak gitu kan. Dan statement orang-orang, testimoni orang-orang tentang masalah itu. Jadi seperti itulah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.